Ya, apa kabar saudara? Kami dari program eksklusif Aktual Online mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 kepada Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan atau LIPSU dan 10 tahun untuk Promedia. Terima kasih kepada Datuk Sri Panglima Warta Diraja Asari AM Sinik sudah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan kepada Aktual untuk membawakan dialog hari ini. Baik, kita semua tidak menyangkal bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah menganggarkan lebih dari triliunan rupiah setiap tahunnya untuk pembangunan di Sumatera Utara. Namun apakah pembangunan yang ada telah bermanfaat bagi masyarakat dan sudahkah penggunaan anggaran tersebut transparan? Apa tantangan dan peluang pembangunan Sumatera Utara sebenarnya? Kami akan membahasnya dalam program eksklusif Aktual Online yang bekerja sama dengan LIPSU dan juga Promedia. Saya Prasetyo dan narasumber kami panggilkan pengamat anggaran dan kebijakan publik Elvenda Ananda. Silakan Bang El. Dan juga narasumber kami pengamat pendidikan Dr. Andes Masrul Badri MPSI. Silakan Bang. Udah hidup mic ya, Bang? Cek ya. Sehat Bang Masrul ya? Sehat Bang ya? Alhamdulillah Bang. Bang El sehat ya? Dan sebenarnya kami hari ini mengundang beberapa narasumber yang lain seperti anggota DPR RI, Dr. Haji Musa Rajaksa, Esos M.Hum, Bang Ijek, biasa sapaan akrab kami pada beliau, namun hari ini belum hadir. Dan juga beberapa narasumber lain seperti pengamat politik dan sosial Sutrisno Pangarebuan belum hadir juga. Meskipun, dan satu lagi yang paling terpenting adalah narasumber utama PLT Sekda Provinsi Sumut Sulaiman Harahap. Biasa kalau dalam dialog ataupun perbincangan mengenai anggaran dan juga pembangunan, pemerintahan ini sulit sekali untuk hadir karena ada kritik dan juga berbagai opini negatif yang menyerang mereka di saat dialog publik. Langsung saja, Bang El, kalau ada pemerintahan dari Provinsi Sumut yang hadir, enak gitu ya, berbicara pembangunan, ada pembangunan fisik dan juga pembangunan SDM. Benar Bang El ya? Tapi karena pemerintahnya hari ini tidak hadir, diundang, kita masuk Bang, yang menarik kemarin ada isu 720 miliar belanja tidak terduga. Ini masuk dalam anggaran pembangunan untuk Sumatera Utara juga, Bang El. Abang dalam konferensi pers hari Kamis lalu menyampaikan ada selisih 720 miliar ini hilang atau raib dari APBD 2025. Seperti apa komentar Abang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi supaya tidak berpolemik panjang, silahkan yang 843 itu di-download di Pergub nomor 7 tahun 2025. Itu di internet bisa di-download. Itu ada anggarannya sebesar 843. Jadi itu bukan angka yang dikarang, tapi itu berdasarkan Pergub nomor 7 tahun 2025. Di dalamnya di pasal 25 ada anggaran bantuan tidak terduga sebesar 843 miliar. Saya pikir itu yang apa. Terus kemudian di akhir perubahan APBD itu tinggal 98 miliar. Itu yang prosesnya ada 7 kali pergeseran anggaran. Itu yang dari Baik Bang El, ditahan dulu. Data faktual. Ditahan dulu Bang El. Ini kalau kita langsung masuk, mengapa bisa bergeser? Mengapa banyak pandangan yang mengatakan 720 miliar ini hilang, padahal lagi gawat-gawatnya nih Bang, bencana di Sumatera Utara. Nah, kita masuk dulu ke pembangunannya. Kita ke Bang Masrul. Ya.
Bang Masrul kan sebagai pengamat pendidikan, artinya di situ ada pembangunan SDM. Nah, kalau di Sumatera Utara sendiri, seperti apa yang Abang lihat pembangunan SDM-nya, Bang Masrul? Baik, makasih moderator Pak Prasetyo. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, hadirin yang sangat saya banggakan, para panitia. Saya akan coba disclaimer dulu. Pertama, saya dimohonkan oleh panitia untuk mengamatin yang berhubungan dengan digitalisasi. Itu yang pertama, dikaitkan dengan dengan tema kegiatan kita hari ini. Itu yang dimintakan panitia, tapi bukan berarti saya tidak akan jawab apa yang moderator tanyakan. Semuanya akan terkait, tapi jawaban saya akan saya kaitkan dengan program digitalisasi. Jadi saya mencoba mengkaitkan pengembangan SDM dengan program digitalisasi. Kalau kita lihat bahwasanya orang sekarang sangat getol sekali dengan digitalisasi, di mana-mana bicara digitalisasi, di mana-mana orang mengatakan betapa pentingnya digitalisasi. Bahkan ada yang mencoba melihatnya bagaimana mempergunakan artificial intelligence. Ya, kalau di sektor pendidikan itu bagaimana mempergunakan media pembelajaran yang berbasis digital. Itu luar biasa sekali yang akan selalu dibicarakan orang. Tapi kita tidak pernah mencoba melihat bahwasanya digitalisasi itu merupakan transformasi dari persoalan-persoalan yang sifatnya masih masih konvensional. Kalau dulu dilaksanakan secara konvensional, seiring dengan perkembangan dunia digital, ya Bang. Seiring dengan perkembangan dunia digital, maka bergeserlah pola konvensional itu kepada pola digital. Itu yang penting. Nah, sesuai dengan pertanyaan moderator, bagaimana pengembangan SDM di Sumatera Utara? Saya kaitkan dengan pengembangan digital. Pengembangan digital itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Di situ diperlukan komitmen dan keteguhan hati untuk berbuat digital. Jadi bukan siapa yang paling digital di situ, tapi siapa yang paling punya komitmen dan siapa yang paling adaptif terhadap digital itu. Itu yang paling penting. Siapa yang paling adaptif, bukan siapa yang paling digital. Aku jago digital, tapi kalau nggak adaptif, barangkali tidak akan tepat sasaran. Nah, sehubungan dengan itu, menurut pengamatan saya, di Sumatera Utara, bahkan di kabupaten kota, masih sangat rendah komitmen untuk mengembangkan SDM yang berhubungan dengan kemampuan digital. Ya. Ya, itu kira-kira jawabannya, masih sangat rendah sekali. Baik, ini kan bicara transformasi digital atau AI yang sekarang lagi ngetren, Bang Masrul ya. Tapi kalau Abang lihat di Sumatera Utara, apakah masyarakatnya, khususnya generasi muda, sudah mengadopsi? Oke. Saya kembali ingatkan lagi, transformasi digital tidak sepenuhnya sama dengan AI. AI itu bagian dari transformasi digital. Jadi tool dari transformasi digital itu termasuk artificial intelligence. Itu toolnya gitu. Jadi perangkat-perangkat yang berhubungan dengan seperti media online itu transformasi digital. Kalau dulu orang membaca koran itu pagi-pagi buka koran sambil minum kopi, buka sampai lebar-lebar gini. Kalau sekarang enggak, cukup di handphone orang udah bisa baca. Itu transformasi digital. Tapi teman-teman media luar biasa gitu. Mereka bertransformasi gitu. Apa transformasi mereka lakukan? Mereka sekarang segera mengadaptasi digitalisasi itu. Sehingga menyuguhkan berita-berita menarik, real time, langsung bisa kita nikmatin. Ya baik ya. Artinya gini, Bang Masrul, kita mengetahui Sumatera Utara ini dari ujung sampai ujung, ada dari perkotaan sampai ke pedesaan. Apakah transformasi digital ini sudah merata pembangunan? Karena kan transformasi digital ini termasuk pembangunan SDM juga, Bang Masrul. Oke, baik moderator izin. Kalau kita bicara itu salah satu hambatan
terbesar dalam digitalisasi transformasi digital itu adalah tidak meratanya pengembangan digitalisasi di seluruh wilayah. Belum merata, Bang Masrul ya. Belum merata Di Sumatera Utara saat ini. di Sumatera Utara. Saya berikan contoh. Berapa kekuatan internet di daerah kita seperti daerah yang agak terpencil. Barangkali tidak akan sampai seperti Medan yang 250 Mbps. Di situ mungkin masih 60 Mbps. Kecepatannya sangat rendah gitu. Bagaimana mereka bertransformasi? Kemudian bagaimana SDM sana mau meningkatkan kualitas mereka kalau mereka itu tidak dekat dengan media-media digital gitu. Baik, ditahan dulu Bang Masrul. Oke, siap. Hari ini saat ini sudah hadir juga pengamat sosial dan politik Sutrisno Pangaribuan. Sehat, Bang Sutrisno ya. Kita pinjam dulu mic ya Bang El. Jadi kita masih menunggu jadi operator. Silakan Bang Sutrisno. Bang Sutrisno, kita berbicara pembangunan di Sumatera Utara. Kalau Abang melihat sebagai seorang politisi juga sampai saat ini Bang ya, bukan hanya pengamat, jadi politisi juga masih aktif. Seperti apa pembangunan di Sumatera Utara yang Abang lihat? Apakah sudah merata, baik itu pembangunan infrastruktur maupun SDM-nya? Ya, terima kasih. Mohon maaf nih, Bang. Saya baru pulang ada kegiatan partai dari Tapteng kemudian ke Samosir. Jadi tadinya harusnya datang jam 9 tapi datangnya sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, saya memang bukan, mohon maaf juga karena dalam rangka ulang tahun harusnya saya nggak baju hitam. Karena ulang tahun itu identik dengan sukacita ya. Tapi sejak pemilu kita dicurangi dan hasil pemilu juga hari ini kita saksikan bagaimana tidak layaknya para pemimpin memimpin provinsi dan ya mungkin kota ini juga, ya duka itu juga tetap berlanjut, makanya saya baju hitam. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun, tapi mohon maaf juga saya tetap berduka ya. Saya agak sulit sebenarnya menuliskan beberapa hal terkait apa yang dimintakan oleh panitia ya, karena tema yang dimintakan ke saya itu, ini saya heran nih, ini Lipsu mau kemana nih, arahnya mau kemana? Karena yang dimintakan ke saya nih yang positif-positif, Bang. Kalau ada negatif nggak apa-apa Bang? Bukan, padahal saja. sulit mendefinisikan apa yang positif sekarang. Baik. Apa gitu ya. Jadi ya, tapi kita tetap harus berharap bahwa ternyata kalau manusia tidak bisa lagi berbicara, alam yang akhirnya menyampaikan pesan bahwa ada yang salah di sini. Kami percaya itu yang saya percayai, bahwa bahkan ada teman saya waktu berangkat ke Tapteng, dia bilang ini sepertinya ini adalah akibat dari kesalahan memilih pemimpin. Tapi saya bilang, kenapa korban yang menjadi rakyat? Kenapa yang menjadi korban itu adalah rakyat? Gitu. Dan teman-teman juga bilang, ya mohon maaf bukan menyalahkan teman-teman yang memilih, tapi ternyata di sana juga mereka pada menang gitu di lokasi yang terjadi ini. Saya jadi lupa apa tadi pertanyaanmu, Pak Doktor. Baik, kita berbicara pembangunan di Sumatera Utara Bang. Kalau menurut Abang tadi sudah disampaikan oleh Bang Masrul. Nah, itu yang Untuk pertama. SDM saja tidak merata Bang. Kalau pembangunan fisik dan juga SDM, pandangan Abang sebagai politikus? Emang ada yang dibangun? Ada yang dibangun enggak? Ya, kita belum bisa mengadili Riko Waas hari ini karena banjir Medan. Belum bisa. Yang kita salahkan harus siapa yang mendahului Riko Waas. Karena proyek infrastruktur pembangunan drainase dan segala macam kolam retensi terbukti sama sekali tidak berguna. Dr. Mansur itu ada kolam retensi di situ, tapi sampai hari ini tidak pernah berfungsi. Dr. Mansur sedikit saja hujan sudah pasti banjir. Ada UMKM galeri di sana yang sampai hari ini belum selesai.
Pertanyaannya adalah USU punya produk UMKM apa sehingga harus ada galerinya di situ? Menggunakan lahan USU dan segala macam. Tapi kan masyarakat Sumatera Utara ini ternyata sudah kalah dengan masyarakat Pati. Kalahnya di mana, Bang? Ya, kita besar cakap aja. Orang Pati nggak perlu cakap-cakap, Pak. Orang Pati begitu bupatinya menyatakan naik apa itu? PBB, Pajak. Pajak naik langsung, Pak, dikuasai kantor bupati. Sayangnya politisinya bobrok, akhirnya bupatinya nggak jadi dimakzulkan. Kan DPRD-nya akhirnya menolak memakzulkan bupati. Ini di sini wartawan banyak, LSM banyak, ormas banyak, OKP banyak, nggak ada yang berani tuh ke Diponegoro sana bilang goyang-goyang apa tuh pagarnya. Bang Elvenda ini sudah berapa kali menuliskan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Sumatera Utara ini. Palinglah sesekali kirim rilis sama Bang Antokeng dimuat. Kalau aktual udah nggak mau muat tulisan saya pula lagi. Jadi ya ini bagian dari keresahan kita, makanya meski saya sudah siapkan makalah, kita tutup aja lah, biarlah makalah Bang ini nanti kita baca. Baik. Saya lebih suka kepada kita jujur aja dengan apa yang terjadi gitu. Ini Bang Rasadi ini pernah teman saya di DPRD sana bagaimana proses penyusunan APBD itu berjalan dengan baik. Hari ini tuh nggak ada, Pak. Bahkan 100 orang anggota DPRD itu diam-diam aja. Terjadi pergeseran, perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Diam aja tuh. Baik, ditahan dulu Bang Surisno. Kita kembali ke Bang El dulu, Bang ya. Oh iya, silakan. Bang El. Tadi kita sudah berbicara masalah BTT yang 720 miliar tadi yang kita nggak tahu nih nyelip atau hilang. Harusnya ada jejaknya, Bang ya, dan dipublikasi ke masyarakat. Nah, sebelum kita membahas itu, tadi kita juga membahas tentang pembangunan. Sebenarnya anggaran untuk pembangunan di Sumatera Utara besarnya berapa kalau dalam catatan Abang? Bisa ditampilkan tadi? Udah, enggak ini. Di apa? Udah bisa nambah? Oke. Jadi saya bisa tampilin di sini. Tapi nggak nampak pula nih. Iya. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau dari tantangan kita ini pada posisi yang posisi berat dari sisi fiskal. Kenapa? Karena dari APBN postur anggaran kita dengan kabinet gemuk semakin berat, kemudian program nasional MBG semakin berat, daerah dipangkas 30% dana transfernya semakin berat. Begitu datang bencana, bendera putih semuanya berkibar di daerah-daerah, tandanya nyerah. Nah, dibesarin sedikit bisa? Enggak, di situ aja Pak, besarin sedikit tampilannya. Besarin sedikit maksimalnya, ini bisa diapain? Enggak, di sini ini. Ya, besarin dikit up. Nah, jadi naikkan kata sedikit. Nah, jadi kalau dalam APBD itu ada namanya belanja fungsi, ada belanja urusan. Nah, kalau dia fungsi, ada 9 fungsi. Ada fungsi pelayanan umum, ada fungsi ketertiban keamanan, ada fungsi ekonomi, ada fungsi lingkungan hidup, ada fungsi perumahan dan fasilitas umum, ada fungsi kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ini ada 9. Nah, kurang lebih APBD kita 2025, APBD murninya, coba naikkan sedikit, Bang. Itu ada 13 triliun, 13,2 triliun. Nah, dengan ada efisiensi diturunkan dan dipangkas
tinggal 12,5 triliun APBD-nya berkurang. Lalu kita lihat apa perpindahannya. Nah, oke, dari pelayanan umum. Jadi pelayanan umum ini adalah urusan administrasi, urusan belanja pegawai di situ, belanja tunjangan-tunjangan di situ, kemudian belanja barang dan jasa di situ. Nah, inilah pelayanan umum, termasuk sekretariat sekretariat daerah, sekretariat DPRD di dalamnya. Berapa totalnya untuk Untuk administrasi umum? Ternyata di APBD murni ada 70,42%. Jadi yang 13 triliun tadi ada di pelayanan umum. Itulah di salah satu sekretariat daerah, di sekretariat DPRD salah satu. Kemudian menyebar yang lain-lain untuk belanja pegawai dan sim. Nah, geser ke kemari biar nampak. Nah, kemudian pada perubahan APBD ternyata bertambah persentasinya, walaupun nominalnya berkurang, tapi persentasinya bertambah 73,69%. Artinya untuk pembangunan tidak sampai 30%. Nah, dicatat moderator. Ya. Jadi nggak sampai sebenarnya pembangunan kita itu tinggal 26,3%. Itu untuk apa? Nah, jadi ketertiban umum, ketertiban dan keamanan itu tinggal dari 0,15 ke 0,16 bergesernya. Lalu ekonomi dari 13,60% tinggal 8%. Jadi jangan harap ekonomi sumut tumbuh lebih baik karena anggaran dipangkas. Nah, kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu porsinya cuma 0,12% APBD murni. Kemudian waktu perubahan APBD dipangkas 0,08%. Artinya apa? Ya kita jangan berharap lingkungan kita baik karena anggarannya habis. Nah, kemudian fasilitas umum 0,94%, kesehatan 3,38%, pariwisata 0,14%, pendidikan 10,89%. Tidak memenuhi persyaratan 20%. Nah, ini kondisinya. Next. Ke apa? Nah, jadi ini bagannya kita lihat. Terus lagi narasinya, oke? Nah, jadi dari situasi ini menggambarkan sebenarnya belanja APBD itu banyak di belanja administrasi lebih banyak di situ. Jadi pembangunan tidak sampai 30%, cuman 26,sekian%. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita mau berharap lebih besar itu kira-kira dengan dipangkasnya dana fiskal transfer keuangan daerah dari pusat itu akan semakin menekan fiskal kita. Jadi itu yang membuat persoalan keuangan semakin sulit. Oh, itu ini kan 26,3% untuk pembangunan. Iya, sekitar itu. Apakah ini sudah termasuk dari yang 270 miliar yang dialihkan? Ya, kalau yang 296 itu sebenarnya pergeseran begini. Jadi ini kan 7 kali bergeser. 2 kali masa Fatoni, 5 kali masa Bobi. Yang 2 kali itu pertama sekitar sekitar 600-an atau 900-an. Nah, kemudian dia bergeser untuk belanja infrastruktur. Itulah digeser ke PUPR. Baik. Bagian besar. Nah, akhirnya bergeser naik menjadi 1,36 triliun dari angka 890 sekian, terus naik menjadi 1,36 triliun. Itulah pergeseran dari
BTT ke belanja untuk jalan dan irigasi. Baik, berarti sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bang Masrul Badri tadi ya, dengan nilai-nilai yang semakin menurun untuk alokasinya, khususnya di pendidikan juga Bang ya. Artinya memang digitalisasi juga ini tidak merata ke seluruh masyarakat Sumatera Utara. Tapi kita tidak ke Bang Masrul, kita mau ke Bang Sutrisno dulu. Bang Sutrisno sebagai ex anggota DPRD Sumatera Utara Bang ya, yang paling viral pada masa itu karena ada momen melarikan palu Bang. Saya ingin bertanya, ada 7 kali perubahan disampaikan oleh Bang El tadi. Sebenarnya kalau proses-proses perubahan APBD, apakah boleh sembunyi-sembunyi dan prosedurnya seperti apa sebenarnya, Bang Sutrisno? Jadi seluruh proses penyusunan APBD, perubahan APBD ada pedomannya. Setiap tahun itu ada Permendagri yang mengaturnya. Kan gitu ya. Itu dulu yang pertama. Maka kenapa APBD itu merupakan hasil kerja dari DPRD bersama gubernur, itu untuk memastikan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat, terwakililah di situ rakyat. Maka segala sesuatu yang diputuskan di dalam APBD, lalu kemudian dijabarkan dalam pergub penjabaran APBD, itu hanya boleh berubah. Itu hanya boleh berubah ya. Hanya boleh berubah misalnya, tidak juga berkali-kali, itu yang pertama. Perubahan itu juga jika tiba-tiba ada tugas mandatori. Misalnya tiba-tiba ada bencana alam gitu. Maka seorang kepala daerah dapat melakukan perubahan perubahan pergub penjabaran APBD, perubahan perwal penjabaran APBD, karena ada tugas mandatori. Tiba-tiba ada wabah malaria misalnya di situ. Maka diperlukan tindakan cepat. Maka dirubahlah pergubnya, dirubahlah perbubnya, dirubahlah perwalnya. Tapi tidak boleh berkali-kali. Apalagi untuk sesuatu 7 kali boleh Bang? ya berkali-kali nggak boleh, sekali boleh lah. Itu pun ya. Jadi kesalahan ini bukan hanya pada yang baru ini. Fatoni juga melakukan kesalahan. Jadi kita jangan ngejar yang ini, Fatoni itu kejar juga. Dia 2 kali melakukan perubahan pergub penjabaran APBD. Apa tujuannya? Sayangnya kan Republik Sumatera Utara ini tidak pernah peduli. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghibahkan 95 miliar APBD kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Apa urgensinya bangun kantor kejaksaan? Paling aktual yang sempat singgung-singgung dikit. Tapi setelah itu udah diam lagi juga. Ini kan problem kita, Bapak Ibu. Ada banyak tugas-tugas. Jadi begini, dana hibah itu baru boleh diberikan kepada lembaga-lembaga vertikal jika tugas-tugas utama pemerintah provinsi itu sudah selesai. Baru boleh hibah. Tapi kita selalu diam, misalnya setiap kali kepala daerah memberikan dana hibah kepada polisi, dana hibah kepada kejaksaan, apa tujuannya? Mereka perangkat institusi vertikal kok. Atau sebagai hadiah gitu Bang? Saya tidak mau menyebutkan itu, mungkin Pras lah yang menyebutkan. Tapi itu tidak. Jadi Fatoni yang harus kita kejar. Kenapa kau harus kasih? Sayangnya DPRD-nya pun ribut. Kalau kita waktu itu waktu Tengku Eri mau kasih mobil aja ke kejaksaan, saya ributi kok. Apa? Jadi Bapak Ibu mulai sekarang, Lipsu dan teman-teman pers, kita bacalah pedoman-pedoman penyusunan APBD itu biar kita bisa amati bagaimana pekerjaan-pekerjaan DPRD dan kepala daerah. Ya, Bang Elvenda sudah melakukannya, tapi masih kurang banyak gitu. Sehingga jangan kita anggap normal ini perubahan pergeseran 7 kali ini. Problem kita kan di situ, kita anggap ini normal. Ya senantiasa bisa. Bang Rasadi ini kan orang masih aktif apa Bang? Atau udah pensiun? Masih aktif ya? Ya birokrasi ini keahliannya di situ, geser-geser dikit. Kan itu persoalannya. Nah kalau kita tidak kritis terhadap itu, ya pada akhirnya semua bisa dilegalkan.
Bapak Ibu sampai hari ini Stadion Teladan belum selesai. Kok kita diam-diam? Sampai kabur itu tukangnya kemarin dari sana. Yang saya dengar dagingnya sudah diambil tinggal tulang. Tiap hari katanya lapangan Merdeka banjir di bawah. Kok kita diam-diam? Saya mendapat informasi waktu itu dari yang dapat dipercaya bahwa pembangunan lapangan Merdeka itu hampir bersamaan waktunya dengan pembangunan Islamic Center. Ya. Ya kan? Tanah dari sana dibuang, ditampung di sana. Dibayarnya ke siapa? Kan ini persoalan. Hah? Bapak Ibu, kita terlalu membiarkan praktek-praktek ini terjadi. Ya kita harus malulah sama masyarakat Pati. Mereka nggak pernah teriak-teriak. Jarang mereka melakukan seperti ini. Tapi begitu bupatinya melukai rakyat, tumbang itu. Sayangnya politisinya nggak nyambut, kan gitu ya. Karena DPRD-nya kemudian membatalkan pemakzulan. Jadi Bapak Ibu, kalaupun ada niat memakzulkan, ya udah kurang cepat. Bukan karena kita punya kebencian personal, enggak. Saya enggak pernah punya kebencian personal kepada siapapun. Saya waktu masih ada sisa Pak Edi Rahmayadi, saya kritik beliau. Hampir tiap hari saya kritik beliau. Saya kritik Pak Tengku Eri, saya kritik Pak Gatot. Ya memang wakil rakyat itu adalah watchdog di luar, anjing penggonggongnya rakyat. Jadi kalau ada anggota DPRD yang tidak pernah bicara dari awal dipilih sampai selesai, Bapak Ibu harus mengampanyekan jangan dipilih lagi. Karena tugas mereka harus berbicara. Ini bencana Tapteng sudah begitu lulu lantak, gak banyak itu anggota DPRD yang ngomong apa yang terjadi, apa hulu persoalannya, siapa yang harus kita kejar. Baik. Ini KPK tiba-tiba bilang ada yang jelas-jelas korupsi aja nggak ditangkap sama KPK, masa dikaitkan? Nah Bapak Ibu mohon maaf ini agak, ya inilah realitas kita. Ini realitas kita. Bang Elvenda sudah sejak lama saya baca tulisannya tentang bagaimana pergeseran-pergeseran itu terjadi. Sudah sejak lama itu dituliskan. Saya juga memberikan sajian-sajian informasi terkait apa yang kita dapatkan. Tapi memang ya mungkin belum, mudah-mudahan dari acara hari ini ada gerakan yang bisa lebih masif untuk menyadarkan bahwa Sumatera Utara ini, kota Medan ini sudah lama tidak baik-baik saja, Pak. Oleh karena itu ya silakanlah. Ya, baik, terima kasih Bang Trisno. Kita ke audiens dulu ya. Baru nanti ke Bang Masrul lagi ya. Ini panitia mic nggak ada satu lagi ya? Bang Antoge, Bang Amrizal sabar dulu ya. Kita ke tuan rumah ini karena Direktur Eksekutif LIPSU Datuk Panglima Sri Panglima Wartadiraja Asari AM Sinik yang selama ini menyoroti pembangunan. Bang Asari, seperti apa komentar Abang masalah pembangunan di Sumatera Utara? Baiklah, terima kasih Saudara Prasetyo dan saudara-saudara saya yang dari sebagian nasional dan Pak Masrul. Apa yang telah disampaikan oleh para narasumber, yang jelasnya kita terus mengikuti dan terus kita menyuarakan tentang pembangunan Sumatera Utara. Artinya kita evaluasi dari mulai gubernur kita di zaman Pak Tengku Eri Nuredi. Itu yang jelas pertama. Konsep pembangunan 25 tahun ke depan itu semua nampaknya kabur. Itu jelas. Di zaman Pak Tengku Eri, Pak Tengku Rizal, itu ada permasalahan yang paling fatal, yaitu persoalan menganggarkan pengadaan mobil damkar kalau tidak salah pada saat itu. Itu menjadi polemik. Lalu setelah Pak Tengku Rizal,
masuk gubernur kita Pak Samsul, gitu ya. Pak Samsul istirahat sebentar, masuk Pak Gatot. Pak Gatot juga tidak mempunyai konsep pembangunan yang signifikan, yang nampak di mata kepala kita. Masuk Pak Samsul, masuk Pak Gatot. Pak Gatot juga tidak. Yang paling hebatnya, mungkin di tahun ini akan terjadi juga nanti ini, Sumatera Utara. Tahap kedua, 113 pejabat Pemprov Su bakal masuk penjara juga setelah zaman Pak Gatot. Ini mungkin terjadi. Apabila kita dengar paparan yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan pengolahan keuangan daerah, apa yang disampaikan Bung Elvanda dan Bung Sutisno Pangaribuan, ini nampak kita lihat. Saya punya keyakinan ini akan terjadi jilid kedua. 113 pejabat daerah Sumatera Utara akan masuk di KPK. Kita tunggu aja waktunya. Apabila saudara Bobi, gubernur saat ini, dilepas kuncinya, saya punya keyakinan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Sutisno tadi, tentang perubahan-perubahan APBD 7 kali itu, ini gak ada bedanya dengan kejadian Pak Gatot dulu. Saya rasa gitu, Pak Bung Sutisno ya. Terima kasih. Terima kasih, Dato. Dato ini kalau ngomong suka nakut-nakuti pejabat. Ya. Silakan Bang Amrizal. Terima kasih para narasumber kami, Abang da politisi, Abang saat itu anggota dewan ya. Gitu bagi pendanaan. Saya kok mempelajari, saya mengamati pejabat ini hanya menghitung uang saja. Taunya menghitung uang ini. Tapi pelaksanaannya nggak ada gitu. Contoh, jalan Mandailing Natal Madinah itu sampai saat ini kopak kapi, Pak. Kopak kapi. Begitu juga drainase jalan itu. Kenapa kalian sebagai partai politik tidak memikirkan? Saya sejak lahir sampai umur saya sekarang hampir 60, itu sama sekali tidak ada dilakukan pengorekan misalnya sungai. Untuk apa? Mengantisipasi banjir saat ini. Ada nggak terpikir oleh orang politik maupun Pemprov? Kita lakukan ini pengorekan. Ada nggak gitu? Taunya kan menghitung dana untuk gini, untuk gitu. Seharusnya partai politik maupun bagian Pemprov pikirkan bagaimana kita supaya masyarakat mengurangi terjadi longsor ini, air bisa masuk ke sungai, drainase ke parit lebih bagus. Ini nggak ada. Contohnya saja di depan rumah saya hampir rata dengan jalan. Saya rasa dana perawatan ada ya, tapi pelaksanaannya mana? Saya minta seorang politikus atau politik DPR itu diciptakan. Berpikir untuk siapa? Masyarakat. Tadi Abang berbicara untuk masyarakat. Sekarang banyak menelan korban jiwa. Taunya, ini illegal logging. Ada pemotong, tapi tidak memikir bagaimana alur sungai itu di mana. Ini sudah dangkal. Seharusnya dilakukanlah pengorekan. Masa Bobi ada kemarin sama Angkatan Darat nggak salah. Cuma hanya membersihkan sampah saja. Kenapa tidak terpikirkan, ayo kita korek ini? Karena pejabat-pejabat kita sebelumnya sudah memikirkan kedalaman sungai, kedalaman parit sudah ada. Ini tahunya membangun, bukan alurnya diambil dulu, atasnya diambil, sehingga banjir tergenang. Kasihan kita pada masyarakat. Jadi harapan saya sebagai politisi, bagian pendanaan, coba dipikirkan bersama. Sehingga masyarakat kita nih, jangan gara-gara bapak-bapak yang di atas, sengsara masyarakat ini semua. Ini penilaian saya. Banyak yang jalan-jalan saya lihat masih berlobang sampai sekarang ini. Di mana dananya? Terima kasih. Ya, ini kalau Bang Amrizal yang berbicara menyeramkan juga. Dapat sindiran Bang Sutisno.
Partai politik ini cakap-cakap aja ya kan. Bang Rianto Agli, Bang Antogeng, silakan Bang. Baik, terima kasih. Sebelum ke sana, mungkin kita lupa bahwa suasana Sumatera lagi berduka. Karena itu kita tundukkan sejenak kepala untuk mengirimkan doa para saudara-saudara yang wafat dan terkena musibah. Mari kita tundukkan sejenak. Terima kasih. Menarik nih sebenarnya diskusinya, ya kan? Kalau El Panda itu bicara soal transparansi anggaran. Persoalan transparansi anggaran terjadi bukan hari ini aja. Dari dulu seperti itu. Persoalannya agak nyerempet sebelah. PDI itu sebagai fraksi terbesar di sana. Saya tidak melihat actionnya seperti apa. Ya kan? Harusnya action yang dilakukan fraksi PDI di Wakil Rakyat gitu lebih keras gitu. Seperti kerasnya saat ini Bung Sutrisno menyampaikan narasinya pada kita semua. Itu kita maunya. Mungkin sebagai media. Tik, tik. A. 1, 2. Kan Pak Sutrisno. Dan semua ini tahu. Saya salah satunya yang punya media mau dipenjarakan oleh Pak Gubernur yang lama. Tapi itu sudah. Itu kritik kita kepada mereka. Dan hari ini, Sumut 24 Group dengan 5 media yang saya punya tak berhenti mengkritik apa yang disampaikan hari ini, baik di Medan maupun di Peprosu. Bahkan di Medan seperti disampaikan Bu Tresno tadi, ini sedang digiring oleh APH. Apakah persoalan-persoalan itu benar atau tidak? Seperti disampaikan soal teladan, UMKM, resapan air, itu sudah kita. Tapi sayang, saya tidak melihat action dari fraksi terbesar, partai terbesar PDI. Ini mungkin Pak Sutrisno belum jawab soal ini. Kita perlu tahu gitu, langkah-langkah konkretnya seperti apa. Itu. Kemudian Bu El, memang menarik ini. Saya tidak tahu apakah bisa dilakukan class action, gugatan terhadap penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan anggaran yang sangat-sangat, saya pikir kelewatan lah gitu. Sampai berapa kali tadi disampaikan pergeseran itu 7 kali. 7 kali. Bagaimana mungkin perwal yang sudah disepakati oleh DPR bersama kemudian dirubah. Nah, ini harus ada upaya hukum untuk melakukan hal-hal seperti supaya paling tidak kita semua yang ada di sini bisa melakukan itu untuk memberikan cemetilah kepada para petinggi kita. Itu perlu kita lakukan untuk ke sana. Bung El, saya setuju, saya dukung Bu El untuk melakukan pelaksanaan seperti apa langkah-langkah yang dilakukannya. Kalau perlu langsung ke KPK dasar-dasar seperti ini dengan Bung Sutrisno. Kemudian tadi Bang Badrul ini saya tahu latar belakangnya dia hanya pendidikan. Bicara soal narasi soal media cyber mungkin paham ya, tapi tidak terlalu jauh gitu. Sejauh ini memang era digital ini memang sangat luar biasa. Kalau media online itu hitungannya bisa sampai 5 menit sampai 10 menit, tapi medsos itu bisa hitungannya per detik. Dan masyarakat di sini ini bisa menggunakan medsos. Dan itu semua apa yang terjadi di Sumatera Utara sudah disampaikan semua. Saya tidak tahu apakah peka pejabat kita atau kita tidak tahu. Medan, mungkin Pak Suri seperti apa? Sudah apa Medan? Sumatera Utara. Pasca ada OTT, proyeksi pembangunan infrastruktur nyaris tidak ada. Bisa kita lihat. Apalagi bencana yang dihadapi ini sangat membutuhkan pembiayaan yang luar. Bahkan sempat terjadi selisih paham antara pusat dan daerah. Pusat itu mengelontorkan dana sekian triliun, nah Sumatera Utara menerima sekian triliun. Nah ini sangat ironi buat kita. Tapi intinya saya berharap dalam diskusi ini ada goalnya, apa yang kita rekomendasi hari ini untuk bersama-sama kita tadi Pak Arsul bilang tidak melihat pada persoalan, tapi bagaimana melihat pembangunan Sumatera Utara ini menjadi baik dan lebih baik. Kita tidak mau seperti ini. Kalau infrastruktur itu udah tahu lah kacau balau lah kita sekarang, apalagi kondisi seperti ini sangat kacau balau. Nah ini harapan kita lewat Lipsu bersama Perumedianya ada goal yang kita hari ini kita buat untuk sama-sama kita bawa kemana? Ini bawa kemana nih Pak? Ini
Kita jangan cakap-cakap aja, harus ada endingnya. Kalau kita siap untuk, sebagai orang media, siaplah untuk membantu publikasi sampai kemanapun. Karena kalau kita share, kita bisa 100 media pun bisa kita kirim. Itu semuanya. Terima kasih. Baik. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bang Anto Geng. Kita tahan dulu Bang ya, nanti kita buka sesi untuk audiens. Tadi menarik sekali, ada beberapa hal yang dibantahkan dari pernyataan oleh pengamat sosial dan politik Sutrisno Pangaribuan Bang ya, terkait dengan tidak adanya aksi-aksi yang dilakukan, kritik-kritik yang dilakukan oleh masyarakat. Ternyata Lipsus sendiri sudah berulang kali, rupanya memang pemerintah yang peka Bang, kan gitu. Begitu ada dari Bang Amrijal tadi, apa sih kerja partai, cakap-cakap aja nih, kan gitu. Sebenarnya kalau dari partai politik sendiri Bang, apakah memang tugasnya cakap-cakap seperti yang disampaikan oleh Bang Amrizal, atau ada aksi nyatanya untuk pembangunan? Ya, moderator, saya lepaskan dulu status saya sebagai Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, karena undangan Lipsu ke saya itu sebelum saya dilantik, Pak, agar nanti saya tidak salah, ya, agar nanti, jadi pernyataan Sutrisno Pangaribuan hari ini adalah pernyataan seorang pengamat politik, ya. Walau nanti akan saya jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Karena menyangkut tadi soal suara fraksi, saya memang belum pernah minta kau bersuara keras, belum. Karena kita belum punya wewenang waktu itu untuk mengatur mereka. Tapi yakin dan percayalah, partai itu hanya bermanfaat, Pak, kalau dia bersuara. Jadi kalau ada partai yang tidak bersuara, jangan pilih, itu aja kesimpulannya. Gitu. Kita aja yang selalu, ya udahlah baik dia gitu, padahal nggak pernah bersuara. Baik dia, santun dia, kan itu dulu yang ditampilkan. Saya sering bilang bocah ini kan, seakan-akan pemimpin yang santun, kemana-mana cium tangan. Bukan itu Pak, yang dibutuhkan Sumatera Utara ini, bukan kepala daerah yang rajin cium tangan orang tua, bukan. Jadi nggak perlu tunduk kemana-mana, tegak berdiri, urus ini provinsi dengan benar. Masuk kepada pertanyaan abang tadi. Saya lahir di Tapanuli Selatan, Pak. Maka sayalah orang yang getol meminta pemekaran provinsi Sumatera Tenggara. Kenapa? Saya tahu persis bagaimana jarak kota Medan ke Mandailing Natal, Pak, ke Natal. Waktu saya misalnya aktif, saya butuh 14 jam untuk sampai ketemu warga saya. Maka kita mendorong waktu itu karena apa? Tidak mungkin diurus provinsi ini sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kita bicara di konteks hari ini, tapi kita tidak mengamati bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan atau pergeseran perubahan-perubahan undang-undang. Pak, sekarang sangat jauh apa yang disebut dengan otonomi daerah, Pak. Dulu undang-undang otonomi daerah itu, tahun 99 itu, memberikan kewenangan yang besar kepada daerah. Sekarang, tarik semua ke pemerintah pusat. Loh, kita nggak pernah misalnya menghitung berapa sumbangsi dari pajak-pajak daerah yang diambil dari sini. Berapa banyak perusahaan sawit di Sumatera Utara. Tapi berapa dana yang kembali ke kita? Jadi waktu itu, waktu saya aktif, kita sama-sama waktu itu ke Kementerian Keuangan. Kalau Provinsi Jawa Timur, mereka berhasil menambah penghasilan mereka lewat cukai tembakau. Tembakau yang dihasilkan di Jawa Timur itu, ada pembagian tersendiri selain pajak-pajak yang sudah diatur dana bagi hasil, dengan cukai tembakau, Pak. Maka kita waktu itu mau menduplikasi ini di Sumatera Utara, karena salah satu produk unggulan kita adalah sawit. Ini sawit kan semua di mana-mana ini. Nah kita minta waktu itu, yang merusak jalan-jalan Sumatera Utara itu, termasuk mobil-mobil sawit. Maka kita minta waktu itu bagaimana cukai sawit, semacam cukai sawit lah, agar ada ke Sumatera Utara. Tapi ini kan perjuangan politik, Pak. DPRD Sumutnya sor, DPR RI-nya tidak sor. Nah itu fakta-fakta yang kami hadapi. Nah kaitan dengan soal tadi, kewenangan soal sungai, Pak, itu beda.
Jadi mau keruk Sungai Deli misalnya, kita cek aja itu statusnya sungai apa. Kalau dia sungai yang di bawah Kementerian PU, maka Kementerian PU lah yang harus mengoreknya. Sewaktu saya ketua Komisi D, kita undang semua balai sungai dan segala macam. Bagaimana caranya mengurangi debit air di kawasan Padang Bulat? Solusinya dengan balai sungai, Pak, bukan kolam retensi. Pertama, pengerukan sungai dulu. Yang kedua, buat pompa di kawasan Padang Bulat. Jadi begitu air di dataran ini banyak, pompa ke sungai, Pak. Bukan malah buat kolam. Tapi yang terjadi kan buat kolam. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya luput dari pengamatan kita. Dulu kenapa misalnya yang abang bilang tadi, sempat korek-korek sungai. Ya karena beliau bisa koordinasi kemana-mana. TNI diajak mau. Harusnya nggak begitu cara menyelesaikannya. Kita lihat misalnya salah satu persoalan kota Medan ini mana? Sungai Bedera. Di aliran sungainya itu, Pak, ada ruko yang menghalangi sungai. Itu nggak ditertibkan kok sampai hari ini. Jadi hal-hal seperti ini yang harus sama-sama kita kejar, agar kemudian, tapi saya selalu kembali kepada keyakinan saya bahwa segala sesuatu menyangkut tata kelola pemerintahan ini tergantung kepada pemimpinnya, Pak. Kalau pemimpinnya benar, ini birokrasi aparatur sipil negara itu tergantung ke arah mana pimpinannya. Kalau pimpinannya mau mengajak membenahi, pasti dibenahi, Pak. Tapi kalau pemimpinnya bilang, geserkan dulu 7 kali katanya, bisa kok. Sah. Berlaku. Dan kita akan luput dari sini kalau topan nggak ketangkap. Baik, Bang. Masalahnya sudah dikritik, tapi tidak ada reaksi Reaksi dari siapa? dari pemerintahnya. Dia tongkrongi rumahnya. Pak, di luar negeri biasa kita saksikan anggota DPR RI-nya, DPRD-nya biasa dimasukin tong sampah, Pak. Kalau menurut Bapak Ibu, DPRD, DPR RI tidak berfungsi, masukin tong sampah sekarang. Loh, kan bernegara itu begitu, Pak. Ya. Baik, Bang Surisno, tahan dulu Bang Surisno, kita ke Bang Masrul. Bang Masrul ada disinggung oleh Bang Antogeng tadi. Ternyata teknologi itu tidak seperti yang Abang sampaikan tadi. Setiap orang sudah punya gadget. Sampai dari kota sampai ke desa. Artinya digitalisasi ini sudah merata, Bang. Abang sampaikan di awal tadi, ini belum merata. Yang Abang maksud tadi, agar tidak menjadi salah persepsi dengan Bang Antogeng seperti apa? Baik, makasih. Betul, semua sudah pakai gadget. Bahkan ada yang 2 yang punya gadget 1 orang. Anto itu tempat gadget itu di kantong itu. Untuk kemana-mana aja kan. Tapi digitalisasi itu kan tidak identik hanya dengan gadget. Pak Anto tadi mencoba menyorotin betapa tajamnya gadget itu bisa lebih memobilisasi media sosial ketimbang media-media lain kan gitu. Padahal digitalisasi itu nggak gitu. Saya cuma tertarik gini, setidaknya ada 5 hambatan yang saya identifikasi dalam transformasi digital. 5 hambatan itu kalau boleh saya bacakan. Pertama, kesiapan SDM sangat rendah. Yang kedua, infrastruktur digital tidak merata. Yang ketiga, anggaran implementasi terbatas. Yang keempat, budaya organisasi yang lambat beradaptasi. Yang kelima, regulasi dan SOP-nya belum mengikuti perkembangan. Ada 5 tantangan dan hambatan dalam transformasi digital yang saya identifikasi. Dari paparan Abang Da saya ini, kalau cuma 10,89% APBD untuk pendidikan, saya nggak percaya ini bisa dilaksanakan. Bagaimana kita mau mendidik orang begitu banyak, kalau kita fokus ke sekolah, bagaimana kita mau mendidik guru-guru di sekolah yang begitu banyak kalau anggaran cuma segitu? Berapa persen baru bisa dilakukan pelatihan? Mestinya kan semua dilakukan pelatihan.
Sekarang mau artificial intelligence di sekolah. Siapa guru yang jago artificial intelligence di sekolah? Berapa persen? Itu kan harus kita didik, harus kita kembangkan. Sementara anggarannya cuma segitu. Bagaimana mau melaksanakannya? Ini sangat tidak masuk di akal saya. Sangat tidak masuk di akal saya. Nah, satu lagi, bukan hanya guru aja di sekolah. Kalau pendidikan mau berhasil, harus dibangun di atas 3 pilar. Namanya trisentra pendidikan. Pilar pertama adalah sekolah dan pemerintah. Pilar kedua adalah orang tua dan masyarakat. Orang tua, pilar ketiga adalah masyarakat. Kalau mau maju anak kita, 3 pilarnya harus saling kerjasama gitu. Jadi di literasi digital itu bukan hanya untuk guru gitu. Bagaimana guru ngajarin anaknya berliterasi digital di sekolah, kalau orang tua juga tidak paham literasi digital. Berarti orang tua juga harus diberikan pendidikan digital gitu. Anggaran cuma 10,32, untuk guru aja gak cukup, bagaimana lagi untuk orang tua gitu. Sementara amanah dari undang-undang itu kan 20% minimal. Iya kan? Tidak tumbang tindih dengan biaya yang lain gitu. Ini masuk gaji, masuk segala macam, masuk infrastruktur, itu masuk di 10,89% gitu. Bagaimana mau ngembangkan ini? Jadi mohon maaf, moderator, saya tidak optimis Bang. Nggak optimis nih, literasi digital di Sumatera Utara pasti akan terhambat kalau ini kenyataan yang ada. Dengan anggaran 10,8% tadi. Iya, 20% aja saya belum yakin bisa berkembang. Bapak membayangkan yang harus dilatih siapa? Guru harus dilatih. Berapa banyak guru Sumatera Utara? Lebih dari 70.000 guru Sumatera Utara. Berapa banyak orang tua yang harus dilatih? Lebih 500.000 murid di Sumatera Utara. Kenapa? Supaya selaras pembangunan pendidikan itu antara guru dan orang tua, termasuk masyarakat. Baik, baik Pak Masrul. Ya. Bang El, nanti kita buka sesi. Enggak, tambah aja. Tapi Silakan. kalau pesimis tapi programnya pendidikan gratis. Iya, Udah ada itu aja. pendidikan gratis. Itu kampanyenya. Ya, gratis. Oh, kampanyenya pendidikan gratis. Tapi saya juga nggak percaya bisa gratis ke pendidikan. Justru pendidikan itu yang diminta tuh partisipasi aktif dari pilar-pilar pendidikan itu gitu. Bukan dibunuh partisipasinya gitu. Baik. Bagaimana menggerakkan peran masyarakat, bagaimana menggerakkan peran orang tua. Karena pendidikan itu tanggung jawab untuk mengembangkan anak kita loh. Jangan kayak Tenar, udah diserahkan anak ke sekolah, itu kan guru punya tanggung jawab. Kalau berhasil itu anak aku. Tapi kalau gagal, apanya gurunya nih? Ngajarin anak aku nggak pandai, itu nggak adil. Baik, baik Pak Thank Masrul. you. Baik. Kita sesi terakhir. Masuk ke audiens dulu ya. Karena kalau panjang-panjang juga pemerintah kita nggak hadir juga ini. Ntar Bang ya. Ntar panitia ya, ketua panitia ya. Kita ke Bang ini. Silakan Bang, nama Bang. Saya Wan Kevin Novrianhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau masalah pemerintahan bangsa dan negara ini, kalau kita yang sudah umur 60 tahun udah capek ngelihatnya. Nggak pernah selesai, tapi seperti debat kusir ya. Kalau saya lihat ini memang pakem dari demokrasi kita ini yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini tidak mengambil perannya yang semestinya gitu. Kadang-kadang dia tumpang tindih, overlap ya. Maksudnya kadang-kadang legislatifnya malah mau kerja eksekutif, eksekutifnya mau kerja yang ini nggak pada tempatnya gitu. Nah sebenarnya kan kalau pemerintahnya itu jelek, berarti kan pengawasnya jelek gitu. Ya kan, DPRD-nya jelek. Karena DPRD-nya apa? Seperti yang Abang tadi sampaikan, cuma bisa gonggong. Padahal kan ada hak-hak yang lain yang bisa lebih menggigit gitu. Ada interpelasi, ada hak angket, ada pansus. Iya kan Bang? Kenapa nggak pernah terdengar itu? Jadi memang kayaknya jadinya marah-marah DPR itu, kerja pemerintah itu seperti main-main aja, drama kalau kita bilang sekarang istilahnya. Untuk menaikkan Iya, tawaran Bang, ya? cuma apa namanya manipulasi rakyat gitu. Jadi kita ini kalau sebenarnya sadar dari sekarang, sebenarnya rakyat, pemerintah, dan aparat kita ini sama-sama lagi memainkan orkestra untuk menjadikan bangsa ini kiamat. Tinggal nunggunya aja gitu.
Jadi memang betul, biarlah marah-marah itu ada pada rakyat. Nah, tapi hak pengawasan yang menggigit itu tetap pada DPR. Dan kerja teknis itu biarlah pemerintah. Nah, jadi itulah dia. Kita jarang sekali melihat DPR itu berani menggunakan hak-hak yang saya bilang tadi. Jarang atau tidak ada, Bang? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Agak enggan gitu ya. Atau nggak tahu saya kenapa. Tapi hak itu padahal sangat diperlukan pada pemerintahan yang sudah berpuluh tahun yang kerjanya seperti itu terus. Nah, saya rasa kita perlu menyadarin itu ya, supaya kita ini nggak kelihatan dalam pembicaraan banyak munafiknya gitu. Mutek, mulek, nggak ada ujungnya gitu. Ya udah, kalau sebagai DPR, kalau masalah masukkan anggota DPR ke tong sampah tadi Bang ya, suruh aja partai politiknya yang kalau wakilnya kayak gitu, yang dia usulkan kadernya di DPR itu, nah partainya aja masukkan dia ke tong sampah, jangan rakyat, karena rakyat ini penderitaannya udah banyak kali Bang, nanti masukkan ke tong sampah, di penjara lagi. Udah dia bayar gaji DPR, udah dia bayar gaji aparat, udah dia bayar gaji pemerintah, suruh masuk penjara lagi. Ya kan? Ya udah, partai politiknya misalnya apa? Anggota siapa? Anggota partai A. Oh ini nggak kerja ini. Nah, tangkap, masukkan ke tong sampah. Itu jadi pada tempatnya, coba fungsikan pada tempatnya kita ini masing-masing. Saya rasa begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke belakang. Sabar Ketua Panitia. Sabar Bang ya. Ke Bang Yuda. Silakan Bang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat kepada kita semua. Yang pertama, kami atas nama Pemuda Pancamarga Sumatera Utara, anak keturunan Pejuang 45, mengucapkan selamat ulang tahun kepada LIPSU yang dipimpin oleh Amanda Arisinik, yang juga merupakan termasuk salah satu suhu politik senior lengkap lah, termasuk profesor lapangan politik. Kami di sini tidak bertanya, hanya sekedar menyegarkan ingatan. Kita kembali saja kepada Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan perusahaan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan Bung Sutrisno yang pernah anggota DPR, yang mengatakan hari ini enggak anggota DPR. Beliau tadi mengajak kita untuk menongkrongnya di rumah Topan Ginting. Kami Pemuda Pancamarga siap, Bung Trisno nomor 1, kami nomor 2 untuk nongkrongnya. Jadi kita tidak cakap-cakap, action. Rakyat hari ini butuh action. Nggak perlu kita saling menyalahkan. Yang pertama. Yang kedua, ini sekarang di Glugur Bypass itu kereta api itu Jalan Sungai Deli, mobil nggak bisa lewat. Dulu bisa lewat, jalan makin kecil. Yang saya pernah baca menurut Kamus Purwadarminta, pembangunan itu membuat yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Minimal standar yang ada. Kalau menurunkan dari standar yang ada berarti menurunkan grade pembangunan. Boleh sama, saya berharap selepas ini mengajak Bung Sutrisno untuk sama ke lapangan. Senin kita datangi KAI, jalan sekarang semakin kecil. Mobil biasa lewat, ini nggak lewat. Kemarin ketika itu belum dibuka, nggak bisa ke masjid kita Pak. Kita datang dari sana dipasang blok. Berarti membenarkan melawan arus. Gimana? Nah, ya tanpa, apakah mungkin visibility tadi berarti kan membenarkan pelanggaran melawan arus kita ke Danlop, ke jembatan, baru bisa masuk ke Masjid Makassar, masjid tua, salah satu masjid tua yang ada di Kota Medan. Jadi kita berharap kalau bicara gini, saya rasa ini udah pawang semua, ini bukan lagi pemain, udah pawang semua ini. Jadi itulah yang kami sekedar ingin sampaikan. Salam hangat dari Ketua Kepulauan Sembilan. Terima kasih. Merdeka! Terima kasih. Kita ke sisi kiri. Silakan Bang, namanya. Terima kasih. Nama saya Ramadius, sarjana alam gaib. Ya. Saya adalah kader Pemuda Pancasila Kota Medan, Ketua Bidang Agama, dan juga merangkap Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Medan. Dalam hal ini,
Saya melihat di awal ketika saya mendapatkan undangan dialog publik, tantangan dan peluang pembangunan Sumatera Utara ke depan. Ini cakap-cakap aja ini, ecek-ecek ini. Ya, cuma kalau kita bisa sikapi ini dengan baik dan ini bisa betul-betul nanti terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari pembicaraan tadi mulai dari Bang Masrul Badri, Bang Evanda dan Bang Sutrisno menyikapi keadaan di Sumatera Utara ini, apalagi tadi ada penyampaian dari Ketua Lipsu. Betul itu. Dan saya yakin kalau ini betul-betul kita cermati, bisa jadi banyak kali nanti yang dipenjarakan. Kenapa dari kalau gitu kita sepertinya ada azan. Kita stop dulu sebentar, Bang. Setelah azan nanti kita lanjutkan. Iya. Terima kasih. Jadi dalam hal ini menyangkut dialog yang kita bicarakan, tantangan dan peluang pembangunan Sumatera Utara ke depan, judulnya ini memang nggak cocok untuk kita. Karena ini ecek-ecek semua ini, ya kan? Kalau dibilang tantangan, awak tak tahu mana yang menantang. Kalau dibilang ada pembangunan, sampai sekarang ini tak tahu mana yang dilakukan pembangunan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Tapi dalam hal ini ketika Bang Ervanda sudah menjelaskan tentang rancangan APBD Sumatera Utara, dari gambaran 2024, 2025 dan ke depan nanti yang juga akan disahkan di 2026, dan terjadi dalam rancangan itu yang sudah disahkan itu ada pergeseran-pergeseran yang menjadi peraturan gubernur, dan itu bisa beberapa kali dilakukan perubahan. Tanda apa? Nah, ini jadi pertanyaan sama kita. Kenapa peraturan gubernur sering dirubah? Sama halnya tadi, begitu sudah azan orang, kita akan melaksanakan sholat. Kalau awak tak jelas niat untuk melaksanakan sholat itu, begitu takbir, pasti berulang-ulang kita. Begitu niat Allahu Akbar, lepas, ulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kenapa? Niatnya itu nggak connect ke hatinya. Sama halnya dengan pemerintah ini, kalau niatnya itu nggak connect, pasti dirubah-rubah. Apalagi tadi pergeserannya lebih kencang kepada pembangunan konstruksi. Ada apa ini? Kenapa bergeser ke sana? Apakah di situ ada lebih besar success fee-nya, atau memang ada kepentingan-kepentingan kelompoknya yang harus dia selamatkan? Jadi hal seperti ini saya pikir sama halnya dengan orang melaksanakan sholat tadi. Kalau nggak siap dia melaksanakan sholat tadi, maka nggak pernah selamat sholatnya itu. Sama dengan pemerintah ini, kalau gubernurnya nggak siap dengan apa yang dia rencanakan, pasti terjadi perubahan-perubahan yang kita ini nggak tahu perubahan-perubahannya. Makanya nggak ada yang jelas anggaran-anggarannya ini, transparansinya nggak jelas. Ada yang nyusut, lama-lama kok nyusut. Dari mana pula bisa berkembang baik pembangunan di Sumatera Utara? Seperti contoh yang disampaikan oleh Bang Masrul Badri tadi, nggak ada pencapaian untuk digitalisasinya. Kenapa? Anggarannya nggak ada ke sana, nggak mencukupi. Jadi kalau yang terisolir ya terisolir lah gitu. Dan ini disebabkan karena kekuatannya itu nggak jelas, fungsi kekuatannya nggak jelas. Makanya Sumatera Utara ini hancur. Kalau fungsi kekuatannya itu jelas, maka kebaikannya itu akan berfungsi untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau fungsi tangannya itu nggak jelas, hanya untuk kepentingannya, yakinlah yang namanya anggaran untuk pembangunan Sumatera Utara, kalau tadi berkisar 27 sekian persen, bisa jadi besok tinggal 10% 2026. Kenapa? Kepentingan-kepentingan yang dilakukannya nggak jelas. Contoh, membuktikan bahwa gubernur kita nggak punya etika, membantu ya orang-orang yang terdampak bencana, melempar-lempar aja beras itu, bersera hancur, tak bisa dimakan. Indomie dicampak-campakkan. Emang yang mau dikasih makan itu binatang. Jadi kalau kita memang mau membangun Sumatera Utara ini, maka kita harus paham dulu yang mau dibangun itu apa. Ekosistemnya harus dijaga, baik dari ekosistemnya di hutan maupun sumber dayanya manusia yang benar-benar yang didudukkan, yang tahu dan ngerti tugasnya. Termasuk juga legislatif. Kalau cuma duduk-duduk aja,
kita menunggu gaji, awak pun bande. Sampai saat ini kita belum ada melihat gerakan-gerakan dan gebrakan-gebrakan dari anggota legislatif. Apa yang dikerjakannya selama 1 tahun ini saya pun nggak ngerti. Kalau nggak karena ada dialog publik ini mungkin nggak tergerak hati kita untuk memikirkan Sumatera Utara. Jadi kalau memang sudah adanya gambaran-gambaran dari LIPSU ini, orang-orang yang memang tak jelas perilaku pekerjaannya untuk pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, dicatat aja itu Bang Hari kalau betul ada. Nggak perlu demo-demo, laporkan aja ke KPK, selesai. Biar ditangkap orang itu. Biar nggak pening kali kita mikirkan provinsi ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Silakan, Bang. Nama Bang? Cik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, saya perkenalkan diri, nama saya Dedi dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan. Di sini kami sebagai undangan dan ada beberapa yang udah pulang. Jadi di sini perlu saya sampaikan juga, karena narasumbernya nggak ada yang dari pemerintah yang datang ya Pak. Iya. Sayang sekali ya, dialog ini seharusnya kita tujukan kepada pemerintah, tapi yang hadir adalah aktivis sosial dan mantan anggota dewan ya Bang ya. Jadi langsung aja Bang, dialog publik ini saya mau menambahkan temanya sedikit aja, tambahan itu tantangan dan peluang serta pembenahan pembangunan Sumatera Utara ke depannya. Karena kalau kita hadir di sini cuman sekedar cakap-cakap aja, tidak ada aksi, sama aja. Terus di sini Pak Siniknya nggak ada ya Bang, kemana beliau? Pak Asari Sinik. Itu ada di ya? belakang. Izin ya Pak ya. Di sini saya cuma mau menyampaikan poin pertama, kita sebagai rakyat masyarakat Sumatera Utara sudah tidak percaya lagi dengan pemimpin di Sumatera Utara ini, yaitu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pertama. Dan terjadinya, gubernur terpilih, tapi entah siapa yang memilih. Pergeseran anggaran yang saya baca di TikTok, mudah-mudahan ini datanya betul. BAPBD 2025 843,1 M digeser menjadi 98,3 M di APBD 2026. Total pengurangannya sampai 744,7 M. Ini artinya Sumatera Utara ini sebagai apa ya, ladang-ladang korupsi. Karena kita tahu ke belakang gubernur-gubernur di Sumatera Utara ini banyak yang gol. Dari Gatot, Pak Samsul, dan mungkin kedepannya kita lihat aja lah, tinggal menunggu waktu, mungkin bisa juga Bobi. Kita berharap seperti itu. Ini bukan sentimen pribadi ya Bang. Ini memang pengamatan kita. Semenjak dia wali kota juga, kota Medan ini hancur. Pembangunan underpass yang di Jalan Jawa itu banjir Bang di bawah kalau hujan. Apa gunanya underpass itu dibangun kalau memang seperti itu konstruksinya? Saya di sini meminta poin keduanya aja langsung Bang, biar kita cepat aja ya. Intinya Sumatera Utara ini, khusus kota Medan, tempat untuk Bobi berkreasi, berkorupsi. Kita jangan bisu, jangan membutakan mata. Berdasarkan fakta, infrastruktur di kota Medan hancur. Underpass Jalan Jawa banjir, jembatan di Jalan AM Yamin, yang kemarin pembangunan sangat lama, itu hasilnya pun tidak maksimal kita lihat. Itu sudah retak-retak Bang aspalnya. Baik, selanjutnya kita lihat di Lapangan Merdeka, Stadion Teladan tadi seperti yang disampaikan moderator narasumber kita, itu tidak selesai. Itu kemana anggarannya dan apa yang dilakukan LIPSU ini ke depannya Bang. Jadi kami nggak percaya lagi sama pemerintah. Kami berharap LIPSU ini bisa menjadi ujung tombak untuk bisa mencari apa ya, solusi juga. Terakhir, pada siapa kami mengadu terkait pria Sumatera Utara yang babak belur, melalui dialog publik ini ada hasil tindakan nyatanya Bang.
Jadi menurut kami kepada Pak Sinik, kita di sini harus ada aksi nyatanya, Pak. Kalau memang nanti kita kayak mungkin dia ada kalau demo terlalu ekstrim atau ya debat dengan pemerintah, kita dilibatkan. Kita siap untuk memberikan saran karena kita udah muak kali nengok pemerintahan Kota Medan dan Sumatera Utara ini. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Dedi. Kita ke ujung dulu ya sebelum ke abang yang baju merah di depan saya. Kamera sampai ya. Silakan Bang, namanya dari? Baik, terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Diga dari kelompok mahasiswa Bang. Jadi kalau bicara tentang tantangan dan peluang pembangunan Sumatera Utara ke depan, ya menurutku yang lebih menarik kita bicara tentang menghilangkan stereotip masyarakat itu sebagai objek. Karena orientasi hari ini, orientasi para pemimpin hari ini itu tentang politik elektoral, balik-balik lagi ke politik elektoral. Jadi kita hilangkan dulu itu, bicara tentang dengan seorang masyarakat, satu person itu sebagai objek untuk lumbung suara. Jadi kira-kira itu. Dan kalau kita bicara tentang tadi disinggung terkait eksekutif, disinggung terkait parlemen, kalau kita mau tonton dan lihat realita politik di negeri ini, banyak-banyaklah kita nonton Bahlil dan Bambang Pacul. Selesai. Semuanya kita bisa tonton, semuanya kita bisa tahu tentang realita politik hari ini. Jadi, siapa yang bisa jamin Gubernur Sumatera Utara, Wakil Presiden Republik Indonesia, kalau bukan anak presiden dan menantu presiden, mereka bisa duduk di jabatan-jabatan strategis itu? Siapa yang bisa jamin? Representatif anak muda itu tidak ada di mereka berdua. Jadi, menurutku yang paling penting untuk dirubah adalah bagaimana menghilangkan stereotip ataupun pemikiran tentang politik elektoral. Kita ini fokus terhadap pembangunan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya hal. Jadi tidak melulu kita bicara tentang politik elektoral. Berapa banyak anggaran dihabiskan hanya untuk katanya karena sistem demokrasi kita harus pemilu. Omong kosong kita bicara tentang pemilu kalau sebelum kita pilih kita sudah tahu siapa pemenangnya. Kacau Pak sistem pemilu di bangsa ini. Jadi ada, aku lupa siapa yang bilang, di Republik Indonesia itu sebulan sebelum pemilu udah tahu siapa yang menang. Gawat, kacau betul prinsip demokrasi di negeri ini. Jadi menurutku yang paling penting dirubah adalah orientasi itu bersumber daripada cita-cita para penerus bangsa. Bersumber daripada Pancasila yang digagas oleh para founding fathers kita. Bukan lagi bicara tentang politik elektoral semata. Jadi gitu kira-kira. Kebetulan juga ini bertanya karena ada senior kami juga di depan. Baik. Sedikit. Ya, silakan. Ini pertama pertanyaan Bang El lah ya. Ini kan karena kemarin heboh ya soal pemangkasan biaya BTT kemarin ya dari 840 miliar. Kemudian dengan adanya P, maka anggaran itu diturunkan. Ini kan sempat heboh kemarin di publik. Kemudian gubernur melakukan klarifikasi kemarin tuh Bang, bahwa kebijakan efisiensi pemerintahan pusat membuat anggaran BTT yang 840 M itu gimana ya? Anggaran sebagian anggaran itu diposkan ke BTT. Maksudku Bang, apa pandangan Abang atau pendapat Abang lah soal klarifikasi gubernur kemarin? Itu Bang. Baik, terima kasih. Ini masalah alokasi anggaran ya. Abang mau berkomentar sedikit? Arif ya? Baik, silakan. Bang Arif Tanggulon. Terima kasih. Bung Tio, apresiasi kepada narasumber kita, ketua kita, senior kita, kepada terutama Datuk Sari Panglima Warta Deraja, Bang Aris Sinik. Ini senior kita ini, dia ngajari saya bandel di anggaran. Jadi gini,
Dengan kondisi saat ini yang saya lihat dari prospek bencana, kemarin itu saya sampaikan di RRI, bencana ini akan menjadi korupsi alam. Kita bicara Sumatera Utara. Mungkin di 2026 nanti fokusnya pembangunan di wilayah Tanah Toba, Tapsel. Tapi yang perlu kita ingat, provinsi saat ini dalam kondisi kritis di anggaran. Apa yang disampaikan oleh Bang Elvanda kemarin itu betul. Pergeseran ini saya dapat informasi awal, itu posisi di bulan 5. 6 kali pergeseran, dan itu terungkap di Banggar, DPRD Sumut. Karena tidak ada pihak pemerintah, ini kurang seksi jadi pembahasannya. Kita hanya terfokus pada ketua kita Strisno, mantan DPR, abang kita Elvanda, dan Bang Mas ya. Jadi yang perlu kita ingat saat ini, kita orang Sumatera Utara khusus Kota Medan, ada satu poin yang paling berbahaya saat ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita kecolongan, ada permainan di situ. Soal aset provinsi yang saat ini dilego menjadi penyertaan modal. Kita mendukung pembangunan Kota Medan ini dengan kondisi seperti adanya Podomoro, adanya hotel besar seperti J Marriott. Tapi cara-cara yang kita jaga nanti jangan sampai adanya tindakan pelanggaran hukum. Apa itu? Penyertaan modal yang terakhir dimainkan oleh Bobby untuk ke Bank Sumut. Itu ada 3 titik yang perlu kita pantau nanti. Dan saya dapat informasi, dan itu pernyataan dari Bang Ari Sinik Lipsu. Ada kelompok oligarki yang udah ngintip titik ini. Kita dukung pembangunan, tapi kita jaga, kita pantau. Ada nggak permainan nanti yang merugikan aset kita yang sudah dijadikan sebagai penyertaan modal di Bank Sumut? Karena Bank Sumut sendiri, yang ketua, tidak pernah menjadikan modal itu dalam bentuk fisik. Itu pasti dilelang. Karena banyak rumah-rumah yang disita itu tetap dilelang, dijual. Dan informasi ini A1. Kelompok oligarki sudah menyiapkan skenario untuk mengambil alih itu, menjadikan objek wilayah pembangunan oleh oligarki sebagai wilayah usaha. Itu titiknya ada di Medan Club, lahan Medan Club ya ketua ya. Kemudian kantor di Sprindak, di depan Podomoro, yang terakhir PRSU. Betul ya Bang Rasadi sebagai kepala UPT di sana ya? Betul Bang ya? Jadi ini yang maksud saya, kita mendukung pembangunan apa yang dikatakan oleh Lipsu. Dan ini sebagai tantangan kita untuk menjaga. Jangan terjadi ada permainan di balik rencana besar ini. Kita tetap mendukung ya. Itu maksud saya. Untuk Sumatera Utara, untuk kita melihat posisi pemerintahannya. Kita nggak mau terulang-terulang persoalan-persoalan yang lalu ke depannya. Ini yang saya sampaikan kepada narasumber untuk bisa menerjemahkannya ke masyarakat. Karena sangat sensitif ini. Nilainya bukan tanggung. Untuk 3 aset ini kok dirupiahkan dan dijadikan objek pembangunan oleh kelompok-kelompok itu. Nah, kemudian untuk kita semua juga, dengan apa yang terjadi pada saat ini pada gubernur, kita nggak bisa banyak berharap. Nggak bisa banyak berharap. Karena yang saya lihat pada si Bobby sendiri, dia hanya berpikir kebijakannya untuk menguntungkan bisnis. Banyak proyek-proyek dia yang terakhir memang dibatalkan untuk mengalihkan pembangunan itu menghasilkan keuntungan. Informasi yang saya dapat itu, wilayah tanah-tanah kereta api ini udah sempat mau dilegonya kepada pihak investor Singapura untuk menyatukan dengan hotel Mercury ini, pembangunan wilayah sini. Tapi entah kenapa, mungkin dia nggak berani masuk, karena sudah pihak BUMN mengambil alihnya untuk dijadikan ajang bisnis seperti lokasi ini, dikerjasamakan sama pihak swasta. Baik, yang untuk yang 3 aset tadi Bang, apakah ada kemungkinan Bobby campur tangan di dalamnya? Oh, udah jelas. Kan dia pemilik saham pengendali di Bank Sumut. Dan dia sendiri yang menyatakan itu memang hasil RUPS kemarin menyatakan udah sebagai penyertaan modal. Dan DPR sendiri salah seorang itu mensetujui gitu loh. Kita mendukung pembangunan, tapi kita minta, kita jaga, jangan ada permainan hitam di balik proses itu. Karena informasi kemarin Bang Aris ini sampaikan di media itu saya tahu juga bahwasanya memang ada kelompok oligarki untuk melego itu menjadi pembangunan.
Kita mendukung, tapi cara-caranya kita jaga. Itu maksud saya, narasumber, untuk bisa kita perhatikan permainan di provinsi ini, karena itu aset milik pemerintah, bukan milik pribadi. Terutama di Bank Sumut harus betul-betul kita pantau. Kita mendukung Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah, tapi jangan sampai disalahgunakan. Maksudnya seperti itu. Sepakat kita ya, bahwasanya kita mendukung pembangunan Sumatera Utara, terutama yang daerah bencana-bencana ya Bang Ari ya, sebagai ketua LIPSU, karena saya ketahui LIPSU ini memang dari dulu, ampunlah saya ya, ampun. Udah banyaklah sejarah perjalanan LIPSU ini saya tahu. Nah, jadi kita semua sebagai masyarakat Sumatera Utara, saya berharap bersama-sama kita jaga, jangan terulang lagi situasi yang dulu itu ke depannya. Terlalu banyak hal-hal yang nggak benar itu sudah kita lalui, dan kita sendiri merasakan tidak ada nilai yang kita dapat Sumatera Utara ini. Kalau kemarin itu Pak Edi yang gubernur mungkin beda situasinya. Beda situasinya, walaupun saya pada saat itu membongkar 2,7 triliun, tapi itu kena kesalahan politik yang ada di DPR ya Ketua ya. Adanya kesepakatan-kesepakatan yang di bawah meja. Kalau memang pure orang berani lurus mengawal situasi itu nggak akan terjadi rancu itu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kepada narasumber, untuk bersama-sama kita mengawal apa yang saya sampaikan tadi mengenai aset ini di Pemprov yang dijadikan pernyataan modal di Bank Sumut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Arief Tanggulon, Presidium Marak. Saya kira kita cukupkan ya para narasumber untuk interaksi dari audiens. Gimana nih tanggapannya Bang Surisno, Bang El, dan juga Bang Nas? Bang Mas. Dari mana dulu? Dari Bang Mas ya? Bang Mas, silakan Bang. Baik, saya pikir dari beberapa penanya, respon paling banyak itu mungkin harus ke Bang Trisno, Pak Nomai. Ya, kalau ke saya tadi ada satu yang menanyakan apa kira-kira yang harus kita lakukan ke depan supaya memang betul-betul ada tindakan nyata kita dari dialog publik ini. Gitu. Jadi saya sudah merumuskan juga setidaknya pemerintah itu harus melaksanakan strategi implementasi dari hambatan-hambatan agar terjadi transformasi digital di Sumatera Utara ini. Jadi ada 5 yang saya rumuskan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM. Jadi tidak ada jalan ceritanya, harus ada pelatihan berkala, harus ada coaching untuk siapa? Untuk guru, untuk masyarakat, untuk orang tua. Itu harus dilakukan, jelas butuh anggaran itu. Yang kedua, perlu investasi infrastruktur digital. Investasi infrastruktur digital itu tidak cukup hanya dengan menginvestasikan smartboard, tapi perlu memperkuat jaringan-jaringan internet di setiap daerah-daerah terpencil, itu termasuk penguatan infrastruktur digital, perangkatnya, servernya yang kuat, jaringan keamanan yang kuat. Yang ketiga, pembentukan budaya inovasi. Harus ada langkah-langkah kita bagaimana masyarakat Sumatera Utara juga mampu berinovasi dalam mempergunakan transformasi digital itu. Ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Yang keempat, ada kolaborasi dengan pihak eksternal, dengan kampus, dengan startup. Harus ada kolaborasi untuk memperkuat terjadinya transformasi digital itu. Gitu. Yang kelima, perlu penyusunan kebijakan dan SOP yang jelas. Ya, yang paling penting kenapa perlu penyusunan SOP yang jelas, kebijakan yang jelas, karena di era digital sangat terkait erat dengan apa ya? Dengan keamanan data gitu. Ini keamanan data ini sangat rawan gitu. Ya, jadi kalau kita mau memperkuat digitalisasi, mau bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem digital, sistem keamanannya harus jelas gitu. Kalau nggak jelas sistem keamanannya bisa melahirkan sesuatu yang rawan gitu. Barangkali itu yang perlu kita lakukan menurut pandangan saya. Itu aja barangkali moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih Bang Masrul. Ke Bang El. Ini terkait anggaran juga Bang. Bolak-balik kita kritik tapi enggak juga mempan Bang ya. Ya, baik. Tadi
soal BTT lagi ya. Ya, saya mau sampaikan soal polemik itu. Jadi soal angka 843 miliar itu sumber datanya adalah Pergub nomor 7 tahun 2025. Itu Pergub pergeseran kedua dari APBD sumur tahun 2025. Jadi yang di awal 125 kemudian naik menjadi 843 miliar. 125 ke. Nah, cuman waktu dibantah oleh gubernur, dia bilang tidak betul katanya 843 itu. Tapi kalau mau recheck sendiri silakan. Bisa di-download Pergub nomor 7 tahun 2025 Sumatera Utara. Di-download dapat itu. Dia di pasal 25. Nah, kemudian pada perubahan APBD 2025 itu terakhir setelah bergeser finalnya menjadi 98 miliar tinggal. Jadi dari 843 berkurang menjadi 98 miliar. Nah, problemnya di mana? Jadi saya nggak tahu kalau mau dibilang yang bohong itu siapa gitu kan? Nah, kita sekarang ini sudah terlalu banyak pejabat publik yang berbohong. Nah, katanya listrik sudah 93% di Tamiang sudah sudah oke gitu kan, tapi faktanya tidak gitu kan. Nah, kemudian ya banyak sekali sebenarnya. Nah, apakah kemudian provinsi mengulangi praktek pejabat publik yang melakukan itu pembohongan? Nah, saya pikir publik juga yang menilai seperti apa. Tetapi ada hal yang baru yang cukup menarik. Dia mau menutupi masalah itu, tapi kemudian muncul masalah baru. Masalah baru itu adalah ternyata belanja untuk bukan belanja untuk bonus atlet ternyata dianggarkan di BTT. Padahal BTT itu adalah belanja tidak terduga, belanja untuk bencana, kerusuhan, dan situasi keuangan yang tidak terkendali. Itu dalam undang-undang. Tapi kemudian bonus atlet dimasukkannya ke BTT. Tapi atlet kemarin rusuh, Bang. Mungkin gara-gara itu ya? Enggak, mana ada itu urusan rusuh. Itu kan itu kegagalan dalam tata kelola. Itu kegagalan dalam tata kelola keuangan. Kenapa hal yang sudah pasti dimasukkan ke BTT? Kenapa tidak dimasukkan di OPD yang bertanggung jawab? Nah, justru masukkan ke BTT. Nah, artinya apa? Mau meredam satu masalah, kemudian muncul masalah baru. Ini kan problem. Kita nggak tahu awalnya, tiba-tiba muncul permasalahan. Nah, ini satu hal yang polemik yang 843. Silahkan di-download Pergub nomor 7 Sumatera Utara tahun 2025. Itu muncul, masih dapat dan nggak hilang. Nah, jadi kenapa pergeseran itu kemudian menjadi jejak digital yang mau dihilangkan? Ya, kita bisa lihat angka-angkanya kemudian kembali lagi ke yang mulai yang awal gitu. Nah, ini satu hal yang yang jadi catatan. Kemudian soal penyertaan modal. Sebenarnya saya sudah ada komentar di media soal penyertaan modal yang dalam bentuk aset. Nah, sebenarnya dua belah pihak itu rugi kalau penyertaan modal dari sisi ekonomi. Nah, kemudian kalau kita lihat Bank Sumut, kan Bank Sumut akhirnya akan merugi karena itu tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Karena dia perputaran itu tidak akan jalan. Nah, Bank Sumut akan kerugian, kemudian nilainya akan semakin turun modalnya karena itu tidak bisa diputar. Nah, dari sisi pemerintah provinsi itu kan pembelian gedung yang Medan Club itu kan peruntukannya bukan untuk penyertaan modal. Itu untuk mempercepat
pelayanan publik. Kan itu tujuannya. Tapi kemudian ini mau dijual. Nah, artinya apa? Peruntukan membeli itu kemudian mau dijual atau mau dijadikan penyerta modal, secara prinsip itu tidak dibenarkan. Nah, ini yang menjadi menjadi dasar dari kenapa secara peruntukan salah, kemudian secara penyertaan modal untuk bank sumut juga rugi. Jadi dua belah pihak rugi. Jadi kita sebenarnya bukan soal anti pembangunan atau tidak pembangunan, tapi dari dua aspek itu dua-dua rugi. Jadi untuk apa kalau dia rugi? Nah, jadi sebaiknya itu tidak dilakukan. Itu merugikan kedua belah pihak. Saya pikir itu yang untuk saya pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang El. Di sesi terakhir ini nampaknya banyak juga yang berpihak kepada Bang Sutrisno ya, Bang, terkait dengan kritik kepada Gubernur Sumut ya, Bang. Artinya pandangan yang subjektif ini mendapat dukungan dan dirasakan kepada pandangan subjektif, Bang. Tidak pernah objektif ya, Bang ya. Tapi mendapat dukungan daripada audiens kita hari ini. Tanggapan Abang seperti apa? Ini kan pelaku semua ini. Artinya teman-teman yang sudah lama juga berteriak ya. Saya sambut lagi soal penyertaan modal ya. Saya pertama menyoroti penyertaan modal itu dari mekanisme di DPRD. Jadi Ranperda itu ada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan itu, bahwa Ranperda itu ketika diajukan dan pada saat diambil keputusan, gubernur tidak boleh diwakili. Sementara kemarin Ranperda penyertaan modal untuk Bank Sumut disampaikan oleh Surya. Artinya dia melanggar Undang-Undang 12 tahun 2011. Tak ada yang bantah sampai hari ini. Tulisan itu tidak ada yang bantah. Artinya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini biar pasti. Kenapa penyertaan modal harus dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk biar pasti. Jadi misalnya kita penyertaan modal 25M ke PT Perkebunan Sumatera Utara, pasti angkanya di dalam APBD. Ini penyertaan modal dalam bentuk aset, gimana menilainya? Jadi untuk hal-hal seperti ini bukan hanya tidak benar, ini melanggar hukum ini. Masa dalam bentuk aset? Lah, gimana penyertaan modal? Penyertaan modal itu adalah peraturan daerah. Kan gitu? Bentuk peraturan daerah kan? Bagaimana menuliskan peraturan daerah yang pasti dalam bentuk aset? Kan gitu. Makanya penyertaan modal itu selalu include dengan APBD. Karena dia bersumber dari keuangan daerah, enggak dari aset. Belum lagi yang disampaikan oleh Bang Elvanda tadi, bahwa sejak awal ini bukan niat Edi Rahmayadi, niat pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD, bahwa pembelian gedung X Medan Club peruntukannya untuk ini. Jelas itu. Udah dirubah nggak itu? Dirubah nggak itu? Lalu kemudian tiba-tiba muncul itu. Jadi, ya jangan karena bocah satu ini kita diam-diam aja. Iya kan? Gubernurnya bocah kok kita pada takut gitu. Semua yang kita bahas ini adalah bertentangan dengan hukum. Peruntukannya jelas. Lo tiba-tiba dialihkan ke sana. Itu. Berulang kali DPRD Sumut itu membentuk pansus aset. Untuk apa? Mana sih aset-aset yang harus kita selamatkan? Kok tiba-tiba ada aset mau dipindah tangankan pengelolaannya kepada pihak lain? Karena BUMD itu tidak sama dengan pemerintah. Dia unit usaha yang keuangannya terpisah dari APBD. Itu kan harus dipahami di sini. Masa boleh aset atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipindah tangankan kepada BUMD? Itu nggak boleh. Dari prinsip-prinsip itu sebenarnya itu cukup menjadi alasan kita untuk menyatakan bahwa ada niat jahat di situ. Prosedurnya salah, apa yang dilakukan salah. Saya bertanggung jawab atas pernyataan saya bahwa di balik semua itu ada niat jahat. Masa mau kita biarkan?
Saya tantang ini MPC Pemuda Pancasila, sudah katakan tadi. Turun dong ke sana. Turunkan 5.000. Biar becek sekalian. Tapi bukan provokasi ya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa Medan begini, ini begini. Ini teman-teman. Nah, saya mau katakan begini. Adik yang belakang tadi bicara tentang politik elektoral. Pilihan negara ini adalah untuk memilih DPRD itu lewat pemilu. Untuk memilih presiden lewat pemilu. Itu aturan kita. Belum berubah. Iya kan? Nah, bagaimana kita merubahnya? Kalau kita mau merubah bangsa ini, mulailah, ikutlah besok seleksi Panwascam, ikut seleksi PPK tanpa nyogok. Ikut seleksi KPU, Bawaslu tanpa nyogok. Mulai dari situ. Saya berani katakan karena saya pernah terpilih anggota DPRD Sumatera Utara dengan suara 11.286 suara tanpa ngasih duit ke rakyat. Makanya saya nggak pernah ngasih itu. Oleh karena itu mari, ada aktivis mahasiswa mau caleg, saya sekarang wakil ketua bidang politik PDI Perjuangan. Kalau Anda mau caleg PDI Perjuangan datang ke saya, tapi berjanji kau tidak akan nyogok kepada rakyat. Tapi kerja sekarang untuk rakyat. Partai gratis Bang ya masuk ya? Saya jaminan. Kalau ada yang minta duit samamu nanti, tagih saya. Di partai saya, di partai lain nggak tahu. Nah, ada yang berbahaya teman-teman. Ada yang berbahaya. Sedang ada upaya sekarang untuk menggiring kembali pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Oh ini kesesatan ini. Kalau saya mau tantang, ayo suruh bubar itu partai politik yang mengajak begitu-begitu. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu ada pada setiap orang berhak memberikan suara. Kalau pemimpinnya brengsek yang hasil pemilu itu, mari kita gugat bersama. Saya tahun 2020 udah daftar kok ke partai untuk calon wali kota Medan. Karena seleksinya gak berhasil di dalam partai, ya udahlah kita tunggu. Ya kalau harus maju independen, ayo kita maju. Coba ada ruang itu. Ini Arif ini, ayo kita dukung dia. Tahun 2 ada Asmi di situ, paket clear. Ya kenapa rupanya? Daripada kita selalu berharap kepada bocah-bocah yang akhirnya memimpin kita. Pengalaman lapangan tidak ada, bersentuhan dengan keringat rakyat tidak ada, mengurusi rakyat tidak ada, tiba-tiba menjadi kepala daerah. Apa yang kita saksikan kemudian, Bapak Ibu? Terjadilah buang Indomie, buang beras dari helikopter. Bukan itu tugas kepala daerah. Tugas kepala daerah yang sedang bencana adalah memastikan seluruh perangkat daerah ini bekerja untuk mengurusi bencana. Bukan buang-buang bantuan. Bagaimana koordinasi dengan TNI? Bagaimana BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah? Bagaimana Dinas Sosial? Bagaimana Dinkes? Makanya gubernur nggak perlu ke lokasi, urus sini. Kau kadis ke sana kau. Oh kau UPT apa kerjamu? Bagaimana biar mereka bekerja? Kasih anggarannya. Jadi bukan ke atlet tadi uangnya. BTT itu digunakan untuk menggerakkan perangkat-perangkat pemerintah untuk mengatasi bencana. Saya termasuk orang yang mendorong bencana ini harus dijadikan bencana nasional. Kenapa? Biar ada pejabat yang ditunjuk oleh negara ini untuk mengurusi dia secara spesifik. Jadi adalah komandan penyelenggara yang bisa koordinasi dengan TNI, bisa koordinasi dengan Polri, bisa koordinasi dengan Basarnas dan yang lain. Faktanya hari ini tidak ada, Bapak Ibu. Kita baca hari ini di media, waktu Pak Prabowo ke Aceh Tamiang baru tiba-tiba berdiri tenda biru BNPB. Itu kan fakta-fakta lapangan yang nggak perlu dibohongi. Jadi sampai kapan ini negara ini kita jadikan begini? Belum lagi tadi disinggung misalnya soal makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis hari ini secara faktual adalah menjadi proyek-proyek politik kok. Tapi kenapa tidak ada satu lembaga pun yang khusus buat MBG Watch? Ada lembaga khusus yang mengurusi tentang makanan bergizi gratis. Berulang kali kita sebut ada yang makanan bergizi beracun gratis lah. Karena faktanya memang banyak persoalan di lapangan. Terbaru itu nabrak anak lagi
Jakarta, Bang. Jakarta. Masalah ini Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, ya saya terus terang saya berterima kasih juga kepada Lipsu menyediakan tempat untuk kita, walaupun kita tadi bilang cakap-cakap, ya kita tersaji ada beberapa data-data yang disajikan Bang Elvanda tadi, ada informasi-informasi tentang digitalisasi yang bisa kita dapatkan, ada kegeraman-kegeraman dan kemarahan-kemarahan yang harus kita bagi. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, tujuannya karena kita terlalu mencintai Provinsi Sumatera Utara ini. Itu saja, gak ada alasan lain. Saya bilang, kenapa waktu tahun 2020, kenapa saya berani maju menjadi calon wali kota Medan? Saya lahir di Tapanuli Selatan, sampai SMP di sana, SMA saya di Medan, KTP pertama saya terbit di Medan. Wajar dong saya berani calon wali kota Medan. Saya mencintai Medan ini, seperti saya mencintai Sumatera Utara ini. Bang Surisno, sederhananya seperti ini. Mereka tadi meluapkan kekesalan mereka kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kritik sudah disodorkan kepada pemerintah. Pemerintah tidak hadir di sana. Sudah bersuara lewat media sosial, lewat media massa. Nah, yang menarik tadi, Abang menyuruh mereka bergerak. Nah, bagaimana? Siapa yang ingin memotori pergerakan ini? Itu Bang Surisno. Halo. Kita sudah, saya yakin dan percaya sebagian di sini, walaupun lahir sejak setelah tahun 1998, tapi kan ada jejak digital. Ada naskah-naskah yang bisa kita baca, bagaimana dulu mahasiswa dan masyarakat itu bersatu padu ketika 98. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, yang kita hadapi sekarang ini tidak semenakutkan dulu kok. Tadi ada polisi di sini, udah pulang dia. Ini punggung ini, saya kebetulan masuk teknik kimia USU 1996. Masih galak-galaknya waktu itu. Jadi 98 begitu kita lihat gas air mata, ditembak ke kita, kita lempar balik. Setelah itu mata kita hampir buta gitu. Artinya, yang kita hadapi sekarang tidak semenyeramkan yang dulu. Tapi kenapa kita sekarang memilih untuk diam? Di simpang kampus susu sana, udah biasa ini ditonjok, ditunjangi dulu sama tentara, sama brimob kok. Nah, jadi ya belakangan ini saya juga agak, adik-adik saya di kelompok mahasiswa juga, ini orang ini pada ngapain sih gitu. Ya harusnya kalianlah lebih cepat bergerak daripada kita. Saya dulu ketika aktivis mahasiswa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, terus terang, saya tidak pernah mau bergaul dengan politisi. Uang politisi hanya penting bagi dukungan program. Nggak perlu nongkrong-nongkrong sama politisi, ngopi-ngopi, nggak ada gunanya itu. Sekarang terbalik, Rif. Tiap hari kita di WA sama aktivis mahasiswa, kapan ngopi Bang katanya. Aduh, udah kebalik ini. Saya politisi, jangan ngajak saya ngopi. Kan gitu, Bang kami mau turun 200 orang, aku butuh, itu kita kirim, kan gitu. Karena harus percaya bahwa yang paling murni, yang paling bisa kita andalkan dalam setiap masa, hanya mahasiswa kok, gak ada yang lain. Cuma kalau mahasiswa pun udah lebih berpolitik daripada kita, itu yang repot, Rik. Jadi kebalik, makanya saya, Arif, Asmi, dan teman-teman yang Bang Elvanda ini masih tiap hari, gimana ini? Mana yang harus kita tulis? Mana yang harus kita buat? Kan itu yang jadinya kita lakukan. Jadi teman-teman media akhirnya bosan, Sutrisno mulu. Banyak teman-teman media yang kita kirim rilis tiap hari, udah kirim uang pulsa nggak pernah kirim rilis saja gitu. Ya karena itu yang kita sanggup, karena kita bukan mahasiswa lagi mampu menggerakkan. Kita sekarang hanya bisa berpikir, menuliskan informasi yang kita dapat. Kita baca tulisan abang ini, kita baca tulisan Syarif, kita baca aksi si Asmi, kita kolaborasi dalam tulisan, meskipun kita nggak pernah ketemu, kan gitu ini. Mudah-mudahan menjadi gerakan-gerakan. Tujuannya hanya satu, Provinsi Sumatera Utara ini tidak boleh kau urus seenakmu. Ini milik kami, ini milik kita. Bukan milik mereka sendiri. Nah kalau yang begini-begini, ini memang kelakuan pemerintah ini. Kalau kita undang, jangan pernah berharap mereka datang. Kenapa? Pemerintah itu lebih suka dia. Makanya kalau telepon kepala dinas dan yang lain-lain,
Kenapa 2 sampai 5 kali baru diangkat? Dia sebenarnya bukan karena tidak ada waktu. Dia takut nanti diajak ngomong lebih panjang. Sebab lebih banyak yang mereka ingin tutupi daripada apa yang mereka ingin buka. Itu persoalannya. Kenapa? Karena bosnya, pimpinan tertingginya, tidak seperti yang diharapkan. Mana berani Kadis dari provinsi sekarang hadir diundang ke media mana dan kemana-mana? Nggak berani. Kenapa? Ya itu tadi. Nanti bosnya marah. Nah inilah situasi-situasi kita. Jadi teman-teman, birokrat-birokrat di pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu juga kasihan. Mereka mau lakukan yang benar, bosnya tidak mau yang benar. Kita cek misalnya nih, 7 kali pergeseran APBD. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan gubernur Bapak Ibu, ketua TAPD. Siapa ketua TAPD? Sekda atau PJ Sekda. Makanya Pak Pohan yang dipanggil ke pengadilan. Dia cuci tangan bukan saya gitu. Emang berani Pohan menggeser-geser ini sampai 7 kali tanpa order? Gak berani. Tanpa ada order, tanpa ada perintah. Nah ini Bapak Ibu, jadi fakta-fakta ini saya yakin Bapak Ibu juga tahu. Oke, ayo kita, ini udah akhir tahun ini ya. Baik. Ada akhir tahun, kita lagi bencana, udahlah kita berdoa bencana ini segera selesai. Tapi teman-teman, saya juga meminta agar alokasi anggaran, pengalokasian anggaran untuk ini menarik tadi ini Ketua Panitia ini. Karena setiap kali bencana ada, maka di sana juga ada proyek rehabilitasi, rekonstruksi. Ini juga rawan untuk dikorupsi, teman-teman. Ini harus kita awasi. Lipsu, teman-teman wartawan, ayo tetap mengawasi ini. Agar apa? Sudah jatuh tertimpa tangga pula kita. Kita awasi secara bersama-sama. Baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin narasumber. Sedikit saya dapat kiriman data tentang apa pernyataan Bobi kemarin mengatakan terjadi kerugian estimasi dia semalam itu 9 triliun, tapi saya coba paparkan di sini. Ini data dari Pemprov juga, dari Jakarta juga, Badan Penanggulangan Daerah. Tadi terkait dengan belanja BTT tadi, ya, ya. Di sini saya mendapat informasi dari sektor infrastruktur yang rusak. Dalam perhitungan mereka tuh jalan nasional ada 30 ruas, 219 titik kerusakan. Jumlah jembatan nasional 4 unit. Kerugian totalnya 118 miliar. Ya. Lalu untuk jalan provinsi, di sini nyatakan 24 ruas jalan, 112 titik kerusakan, dengan jembatan provinsi 4 unit, kerugian negara, kerugian daerah 62,55 miliar. Ini dari hasil data mereka. Dari sumber daya air, di sini ada 22 irigasi, sekitar 2.482 hektar. 5 bendungan, saluran irigasi 5 unit, 13 titik tanggul, 11 sungai. Kerugian 71,12 miliar. PDAM, kita nanti zona 1, zona 2, zona 1 12 cabang, zona 2 2 cabang. Untuk sektor pertanian, lahan yang rusak 38.878 hektar. Puso 4.750 hektar dengan kerugian negara, kerugiannya 1,13 triliun. Lalu perkebunan lahan 28.328 hektar, kerugian masih dalam pendataan. Untuk peternakan, ternak 1.949 ekor, kerugian 48,9 miliar. Rumah masyarakat 40.784 unit dengan kerugian masih dalam pendataan. Ini bisa kita evaluasi berapa penilaiannya.
untuk sosial, pendidikan, PAUD 5 sekolah, SD 239 sekolah, SMP 15 sekolah, SMK 25 sekolah, Seman S 51 sekolah, SLB 3 sekolah, kerugian 233,7 miliar. Kesehatan, rumah sakit 18 unit, Puskesmas 16 unit, Pustu 12 unit, Polindes 6 unit, kerugian 66,4 miliar. Rumah ibadah totalnya semua 271 unit, kerugian masih data. Tapi ini bisa kita hitung. Nah, itulah yang tercatat di kiriman saya. Untuk sektor perumahan ya 40.784 unit, kerugian masih data juga. Nah, inilah. Tapi kita coba mengevaluasi estimasi yang sampaikan Bobi Nasution semalam. Dalam konferensi persnya ada 9,7 triliun kerugian didapat dari bencana ini. Nah, kalau kita lihat evaluasi ini dari asli dari pemerintah provinsi Sumatera Utara, DPBD, berbeda hitungan angkanya. Kalau saya hitung nggak sampai 9 triliun. Jadi di sini nampak ada bancaan baru lagi di dalam bencana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datu atas informasinya di penghujung acara kita. Dan demikian tadi saudara wawancara kita dengan para narasumber. Kami ucapkan sekali lagi selamat HUT ke-21 LIPSU, Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, dan juga HUT ke-10 Pro Media. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.